Kebijakan yang bijak atau justru hanya sekedar membatasi? Simak video berikut ini. Halo semuanya, kenalin aku Michael Krisitarigan dari Fakultas Pertanian Prodi Agroteknologi Universitas Sumatera Utara. Belakangan ini tentu kita tidak asing lagi dengan berita kontroversial dari seorang Menteri Agama Yakut yang mengumpamakan suara pengeras masjid dengan gonggongan anjing. Pertanyaan ini tentu membuat umat beragama Muslim Indonesia kesal dan mengecam hal tersebut. Tidak hanya itu, Kementerian Agama juga mengeluarkan surat edaran nomor 5 tahun 2002 tentang penggunaan pengeras suara masjid yang mendapatkan kritik dari masyarakat karena membatasi ruang untuk beribadah. Hanya lulusan SMA, dia sekarang menjabat sebagai Menteri Agama Indonesia. Selanjutnya, kita tentu bertanya-tanya apa sebenarnya yang terjadi dan bagaimana kelanjutan kasus tersebut, serta pandangan kaum terpelajar mengenai kasus tersebut. Dan selamat datang di Sudut Mahasiswa. Selamat sore semuanya. Sore ini kita akan membahas masalah tentang pernyataan Menteri Agama tentang volume azan yang belakangan ini menjadi pembicaraan masyarakat. Soalnya, pada saat wawancara di Balai Serindit Komplek Gubernuran Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, Menteri Agama membuat pernyataan tentang azan yang menjadi perdebatan masyarakat. Perihalnya, saat ia ingin menjelaskan tentang peraturan penggunaan suara masjid, Menteri Agama menggunakan analogi yang tidak enak didengar. Langsung saja kita tanyakan pendapat pertama kita kepada Saudara Anas. Baik, terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada moderator yang telah memberikan kesempatan untuk memberikan pendapat disertakan dengan literatur dan juga referensi yang valid. Jadi di sini kita mengambilkan peristiwa beberapa tempo waktu yang lalu ini kita dihebohkan, dikecewakan, dikejutkan dengan pernyataan ataupun statement dari Menteri Agama kita, Pak Yakut Kholil Qomas. Waktu itu beliau ada di komplek Gubernur daerah Pekanbaru Riau. Jadi pada saat wawancara ada beberapa statement yang mungkin tidak etis ataupun tidak pantas disampaikan oleh seorang menteri. Ini berkaitan dengan suara azan yang bising karena banyaknya masyarakat Muslim serta banyak pula masjid yang berdampingan. Jadi pada satu wawancara, wartawan ini mempertanyakan tentang hal tersebut. Beliau mengatakan seperti ini. Ini bisa kita semua lihat di videonya langsung, ada di YouTube, Instagram, Twitter, dan sebagainya. Juga ada di website lengkap. Dan kami mengambil dari detik.com. Jadi dikatakan bahwa beliau mengatakan seperti ini. Tentu saja azan itu kami bolehkan, gak ada yang melarang azan gitu, karena itu merupakan syiar. Dan syiar itu kalau dilarang itu ya berarti beliau melanggar hukum dong gitu. Karena sejatinya semua agama yang ada di Indonesia ini sudah dilindungi hak dan juga kewajiban setiap pengikutnya untuk menjalankan syariat agama masing-masing. Nah, di statement kedua yang harus kita garis bawahi adalah beliau mengatakan seperti ini. Apabila kita ini non-muslim, apabila kita ini muslim, lalu kita ini tinggal di daerah yang non-muslim. Jadi, bila agama lain yang non-muslim itu menghidupkan toa 6 kali, 5 kali satu hari secara bersamaan gitu, apabila sama seperti orang-orang Islam gitu. Ini ya sama sekali tidak masuk di akal menurut saya, karena ya apa yang terjadi, apa yang ada saat ini ya nggak kayak gitu. Semua agama yang ada tentu ada pertimbangan, tentu ada pengikutnya, tentu ada undang-undang yang mengaturnya gitu. Bagaimana dia berlaku. Kalau misalnya ada Konghucu, Kristen yang memang mengharuskan pemanggilan ibadah 1 kali 5 kali satu hari menggunakan toa, ya monggo silahkan gitu. Itu kalau memang sudah dari awal ditetapkan ya berarti itu hak mereka. Masalahnya sekarang nggak ada gitu. Cuman agama Islam yang ada hal seperti ini gitu. Jadi wajar saja kalau memang agama Islam menggunakan toa yang banyak sebagai pengeras masjidnya. Selanjutnya adalah untuk statement ketiga yang mungkin sangat disayangkan sekali ya diucapkan oleh seorang Menteri Agama, yaitu di mana beliau ini menganalogikan
mengumpamakan, memisalkan kebisingan yang ditimbulkan oleh suara azan 100-200 meter ada masjid gitu. Jadi kalau misalnya waktu azan masuk secara bersamaan itu akan bising, kata beliau seperti itu. Dan dimisalkanlah untuk definisi yang lebih sederhananya lagi agar mungkin bisa dipahami dengan gonggongan anjing yang notabene-nya ya jauh sekali gitu. Anjing hewan, dalam agama Islam itu najis air liurnya, bahkan sampai harus dicuci dengan tanah. Sedangkan azan ini kalimat tauhid gitu, panggilan untuk melaksanakan sholat, suci gitu, sakral dia. Jadi sangat berbeda. Walaupun ini hanya permisalan, itu tidak pantas disampaikan oleh seorang menteri agama. Jadi saya rasa itu statement dari saya, pernyataan dari saya disertakan literaturnya. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas pendapatnya Saudara Anas. Mari kita minta pendapat selanjutnya kepada Saudari Menik. Saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Seperti yang kita ketahui, memang kasus Pak Menak ini sudah menuai banyak pro kontra di kalangan masyarakat, baik yang disampaikan melalui media sosial maupun secara langsung ada yang demonstrasi ke kantor Kemenak. Nah, menurut saya kasus Kemenak ini merupakan kontroversi yang mungkin berawal dari salah paham. Dalam wawancara yang melibatkan Pak Menak sebagai narasumber, secara garis besar inti dari yang beliau sampaikan itu adalah tujuan sebenarnya dari penerbitan surat edaran tersebut. Tidak ada maksud dan tidak ada niat untuk membandingkan apalagi menyamakan suara azan dengan suara gonggongan itu. Menurut Profesor Kamarudin Amin, Dirjen Bimas Islam, ada 3 hal yang perlu kita perhatikan di sini, yaitu pernyataan Pak Menak secara utuh, urgensinya seperti apa, dan substansi yang disampaikan itu apa. Jadi kita harus bijak dalam menanggapi sesuatu. Sama sekali beliau tidak ada menganalogikan atau membandingkan kedua hal ini. Beliau hanya sedang menjelaskan urgensi pengaturan dan substansi surat edaran tersebut. Kemudian dalam wawancaranya, beliau menyampaikan secara sederhana. Di sana beliau sedang menyederhanakan maksud yang hendak beliau sampaikan, yaitu bahwa pentingnya pengaturan suara dan volume suara itu agar tidak mencapai tahap yang mengganggu. Lalu diikuti dengan kata yang menuai banyak kontroversi ini, gonggongan. Gonggongan di sana itu bukan untuk menyamakan, namun merujuk pada suara-suara. Lalu kan dilanjutkan dengan kata misal. Misal di sanalah yang mencontohkan suara-suara yang keras dan muncul bersamaan dapat menyebabkan kebisingan. Jadi tidak ada secara jelas disebutkan pernyataan Pak Menak yang menyamakan kedua hal ini. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Menik atas pendapatnya. Lanjut saja kita minta pendapat yang ketiga pada Saudara Farhan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya ingin membahas tentang statement atau masalah yang paling banyak diperbincangkan oleh kalangan masyarakat. Nah, itu statement ketiga tentang suara azan sama dengan atau diumpamakan dengan gonggongan anjing. Seperti yang dikatakan Saudara Anas tadi, suara azan adalah suara untuk panggilan umat muslim melaksanakan ibadahnya atau melaksanakan sholatnya dengan suara yang merdu, suara yang penuh makna, penuh dengan kalimat tauhid, diumpamakan dengan suara gonggongan anjing yang mengeluarkan najis di air liurnya. Jelas itu sangat menimbulkan sifat kontroversi dari masyarakat. Bagaimana bisa seorang pemuka agama, seorang menteri agama mengatakan hal itu di depan media yang pasti akan tersorot di seluruh kalangan masyarakat Indonesia. Terlebih lagi, sebelumnya tidak pernah ada aturan tentang perubahan suara azan. Dari zaman dahulu sampai sekarang, masyarakat tidak pernah ditetapkan peraturan baru tentang suara azan. Sehingga itu pasti juga sangat menyulitkan masyarakat dengan kebiasaan adaptasi baru mereka terhadap suara azan. Mungkin itu saja tanggapan saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih atas tanggapannya Saudara Farhan. Pada saat menjelaskan tentang pernyataan azan itu, Menteri Agama menggunakan misalnya menggonggong. Misalnya kalau kita hidup dalam satu komplek, kiri, kanan, depan, belakang pelihara anjing semua. Misalnya menggonggong dalam waktu yang bersamaan, kita ini terganggu nggak? Bukankah itu bermaksud menyamakan suara azan tersebut dengan gonggongan anjing? Dikarenakan
menggonggong dalam waktu yang bersamaan. Bukankah itu merujuk kepada suara azan yang pada saat bersamaan? Bagaimana pendapatnya saudara Mahen? Baiklah, terima kasih kepada moderator. Di sini saya ingin menyampaikan sekali lagi bahwa klarifikasi sudah diberikan melalui pelaksana tugas Kepala Biro Humas Data dan Informasi Kementerian Agama, Thabib Al-Azhar, yang mana ia menegaskan Menak Yakut sama sekali tak membandingkan suara azan dengan suara anjing. Menurutnya, pemberitaan yang mengatakan Menak membandingkan dua hal tersebut sangatlah tidak tepat. Ia menjelaskan Menak bukan membandingkan, tetapi mencontohkan tentang pentingnya pengaturan kebisingan pengerasan suara. Hal itu disampaikannya dalam keterangan di Jakarta, Kamis 24 Februari 2022. Baiklah, di sini bisa kita ambil kutipan bahwa Menak bukan membandingkan, tetapi mencontohkan. Beliau mencontohkan tentang suara, seperti gonggongan, ya kan. Di situ ada konteks bahwa kebisingan juga. Di sini ada konteks yang menyatakan bahwa apabila suara anjing menggonggong secara bersamaan akan menimbulkan kebisingan. Di sini bukan maksud Menak untuk menyamakan suara anjing tersebut, tetapi ia menyamakan tentang kebisingan yang ditimbulkan oleh suara tersebut. Jadi, jika kita ingin mempermasalahkan atau memperdebatkan tentang suara anjing ini, jika kita mencerna secara baik, sebetulnya masalah ini sudah selesai dari sebelum-sebelumnya. Karena menurut saya, Menak tidak ada maksud atau unsur untuk menistakan agama Islam, yang mana kita tahu itu adalah agamanya sendiri. Baiklah, mungkin sampai situ saya tanggapan saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada saudara Mahen. Tadi saudara Mahen mengatakan bahwa Kemenak ini tidak ingin menyatakan bahwa tidak menyamakan antara suara gonggongan anjing dengan suara azan. Sementara saat pernyataan Kemenak ini, dia menggunakan misalnya menggonggong dalam waktu yang bersamaan. Bukankah itu sama dengan suara azan yang muncul pada waktu bersamaan di saat yang bersamaan itu? Bagaimana pendapatnya, saudara Anas? Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Yang pertama yang akan saya sampaikan adalah seperti yang kita ketahui, 83 desibel itu merupakan bunyi yang sama atau setara dengan kendaraan bermotor, khususnya untuk 150 cm. 150 cc ya maksud saya, maaf. Jadi mereka membuat batasan untuk penggunaan TOA itu 100 desibel, yang itu kurang lebih hampir sama gitu. Jadi untuk pernyataan gonggongan anjing dan sebagainya, kita kembali ke statement awal, itu banyak sekali pihak yang mengecam hal tersebut gitu. Jadi kita bisa melihat kalau satu hal itu baik, maka tidak ada yang protes, semua setuju, mayoritas setuju. Karena hal ini dinilai sangat-sangat merugikan dan membatasi, seakan-akan membuat gerakan-gerakan ibadah, seakan-akan membuat semua masyarakat yang ingin beribadah itu terbatasi gitu. Jadi inilah yang menimbulkan kecaman. Seperti yang kita ketahui, ada reaksi terhadap sebuah aksi yang bisa kita lihat. Yang pertama adalah, contohnya saja, Ketua Komisi 8 DPR RI yang membidangi hal ini, dan bisa kita ketahui beliau Komisi 8 DPR RI ini bermitra dengan Kementerian Agama. Jadi ketuanya ini Pak Yandri Susanto mengatakan bahwa apabila Gus Yakut tidak segera meralat hal ini, maka akan menimbulkan tafsir liar dan juga kegaduhan di masyarakat. Ini juga dikecam oleh wakilnya Pak Aceh Sazili. Beliau mengatakan bahwa statement yang dikeluarkan oleh Pak Menteri ini sangatlah tidak misleading atau sangat tidak etis dikeluarkan oleh seorang menteri. Tidak hanya itu, lembaga kebudayaan dari daerah Minangkabau juga melarang atau mengharamkan bahkan Menteri Agama menginjakkan kakinya di sana. Ini adalah bukti seberapa besar reaksi yang ditimbulkan oleh pernyataan itu gitu. Jadi kalau kita anggap enteng, ya sangat salah sekali. Bahkan staf khusus Kementerian Agama itu sendiri mengatakan bahwa itu tidak ada bermaksud pengumpamaan dan sebagainya. Padahal yang kita sama-sama ketahui, kesadaran akan meminta maaf itu jauh lebih penting. Jadi masyarakat hanya butuh
pemahaman atas suatu kesalahan yang terjadi. Pemerintah itu bukan Tuhan, pemerintah bukan segala-galanya, mereka juga manusia kok. Mereka wajib mengakui kalau mereka salah. Tidak ada tahta di sana. Karena pemerintah itu dari rakyat. Mereka bekerja untuk rakyat dan oleh rakyat juga. Saya kira itu aja, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas pendapatnya Saudara Anas. Menurut Saudara Meni, bagaimana tentang surat edaran ini? Perlukah atau tidakkah? Baik, terima kasih kepada moderator. Untuk surat edaran sendiri, dalam wawancara Pak Menak ada menyatakan begini, kita hidup dalam masyarakat yang plural sehingga memerlukan yang namanya toleransi. Karena itu harus ada pedoman bersama agar kehidupan harmoni ini dapat terawat dengan baik. Untuk itulah dikeluarkan surat edaran ini. Menurut Profesor Kamarudin, ada 3 poin penting dalam surat edaran ini seperti yang kita ketahui. Ada durasi maksudnya waktu diperbolehkannya bunyi dikeluarkan. Misalnya 10 menit sebelum sholat subuh. Kemudian untuk volume, seberapa keras, seberapa besar suara yang diperbolehkan untuk dikeluarkan. Kalau dalam surat edaran ini titiknya titik 100 desibel, dan ini itu tidak hanya dibuat tanpa ada alasan. Jadi alasannya ini karena pada titik ini bisa membuat tingkat kenyamanan, kesyahduan dan juga keindahan sehingga suara tidak terdegradasi dengan suara yang berlebihan. Kemudian ada kualitas suara atau keindahan suara ini tuh tidak merujuk pada siapa yang berhak untuk melantunkan azan ini, tapi tentang keefektivitasan penggunaan toa ini, bagaimana supaya tidak disalahgunakan. Jadi intinya surat edaran ini dibuat untuk menyeimbangkan dua hal antara kebutuhan syiar dan juga menjaga harmoni di antara dua masyarakat tersebut. Terima kasih. Baik, terima kasih pada Saudari Meni. Menurut Saudari Farhan, perlukah surat edaran ini atau tidak? Terima kasih sebelumnya kepada moderator. Saya ingin menanggapi apa yang dikatakan Saudara Meni sebelumnya. Jadi saya ingin memberikan referensi dari berbagai negara di Eropa seperti contohnya Prancis, Inggris, dan Jerman yang mayoritas masyarakatnya adalah pemeluk agama Kristen atau Nasrani. Akan tetapi mereka juga adalah negara elit Eropa dengan jumlah masjid terbanyak. Dan di sana pemerintah mereka di sana tidak ada mengeluarkan atau membatasi tentang suara azan. Nah, jadi sebenarnya patokan Menteri Agama di Indonesia ini itu apa? Apakah benar-benar untuk urgensi kepentingan toleransi atau emang banyak yang mengadu? Kalau untuk alasannya tentang keharmonisan toleransi, sebenarnya itu toleransi yang sesungguhnya adalah menghargai jalannya ibadah sebuah agama, bukan membatasi kegiatan ibadah sebuah agama. Nah, kalau untuk ada aduan dari masyarakat, ada tidak data yang valid atau data statistik fisik yang benar-benar nyata, yang benar-benar banyak menunjukkan masyarakat yang setuju akan dirubahnya pengaturan suara azan. Nah, kalau ada, bandingkan dengan masyarakat yang tidak setuju. Kalau lebih banyak yang tidak setuju, bisa jadi atau mungkin saja sebenarnya ada indikasi kebencian dari Menteri Agama. Jadi itu pendapat saya kembalikan kepada moderator. Pak Anwar dalam wawancaranya mengatakan bahwa kenapa surat edaran ini ada? Karena banyak yang mengeluh. Kenapa banyak yang mengeluh? Karena merasa terganggu, terlalu keras, berisik, dan suaranya tidak merdu. Bagaimana pendapat Saudara Mahen tentang ini? Baiklah, terima kasih kepada moderator. Jadi tentang surat edaran ini, haruskah dikeluarkannya atau tidak? Menurut saya itu harus dan diperlukan jika dalam konteks keharmonisan dan juga toleransi, yang mana pada suatu wawancara saya mengambil kutipan di website CNN Indonesia, yang mana Bapak Menak menyatakan aturan ini dibuat semata-mata agar masyarakat kita makin harmonis, menambah manfaat dan mengurangi ketidakmanfaatan.
Jadi di sini ada kata harmonis, yang mana kita ketahui bahwa di Indonesia banyak suku, agama, dan budaya yang hidup berdampingan, yang mana kita ketahui bahwa di sini dipermasalahkan tentang suara azan. Yang mana kita ketahui bahwa Kemenak tidak akan semata-mata mengeluarkan tanpa adanya suatu aduan. Yang mana jika kita ketahui, jika ada aduan, berarti ada ketidaknyamanan yang terjadi pada seseorang itu. Makanya dia mengadukan sesuatu atau hal yang menurut dia mengganggu bagi dirinya sendiri. Yang mana kita ketahui pada ini kejadiannya sebelumnya pada 2016 yang bertempatan di Tanjung Balai, Sumatera Utara. Namun diproses pada tahun 2018. Ibu Meliana, yang mana pada saat itu ibu itu datang ke masjid dan mengatakan kepada nazir masjid bahwa ia merasa terganggu dengan azan, yang mana mungkin kita tidak tahu pada saat itu yang azan itu siapa, atau kita mungkin tidak tahu juga bahwa yang azan pada saat itu atau mungkin anak-anak yang mana mengganggu Ibu Mei Liana pada saat itu, pada azan itu. Tetapi amat disayangkan yang mana ada seorang warga negara Indonesia menyampaikan keluhannya atas ketidaknyamanan yang terjadi pada dirinya sendiri, di negaranya sendiri, di wilayahnya sendiri, malah ditindak pidanakan, yaitu selama 18 bulan. Di sini jika kita ingin mempermasalahkan atau menaikkan masalah tentang toleransi, di sini toleransi itu mungkin sudah hilang. Padahal pada saat itu, pada tahun 2016, suami dari Ibu Mei Liana langsung menengahi perdebatan ini atau masalah ini. Dan pada saat itu juga Ibu Mei Liana sudah meminta maaf kepada umat muslim lainnya yang ada di daerahnya ataupun di seluruh Indonesia. Tetapi pada pada menjelang 2 tahun kemudian, Ibu Mei Liana dijatuhi pidana selama 18 bulan. Jadi menurut saya, kenapa ini amat penting aturan ini dikeluarkan agar terciptanya keharmonisan dan toleransi di Indonesia. Mungkin sampai situ saja, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih atas pendapatnya Saudara Mahen. Dalam Islam dikatakan bahwa azan itu harus lantang-lantangnya. Sementara saat ini azan itu diatur harus hanya 100 desibel maksimalnya. Bagaimana pendapat Saudara Anas tentang ini? Baik, terima kasih kepada Saudara Rafif selaku moderator. Dalam Islam memang dikatakan bahwa azan itu harus lantang, harus bagus pelafalannya, harus jelas. Makanya itu penting rasanya untuk mendidik generasi-generasi berikutnya paham bagaimana cara azan yang benar. Di zaman dulu pertama kali dilantunkan itu oleh Bilal bin Rabah, terdengar suaranya hampir ke seluruh penjuru kota waktu itu. Jadi saya rasa di zaman itu saja segitu pentingnya azan itu untuk umat muslim gitu. Di zaman sekarang mengapa tiba-tiba berubah gitu? Justru menurut saya ini sangat menarik untuk kita bahas, menarik, sangat lucu justru menurut saya, karena modernisasi yang kebanyakan orang katakan bahwa menteri harus memihak kepada seluruh agama. Benar. Menteri harus modern, harus berpikir secara maju, tidak hanya muluk-muluk tradisi-tradisi dan sebagainya. Itu salah, karena yang namanya syariat tidak akan pernah berubah dari mulai diturunkan sampai sekarang, bahkan nanti sampai hari akhir atau hari kiamat. Nah, ini semua yang harus kita garis besarkan, bahwa agama Islam sudah menetapkan bahwa azan itu haruslah dengan lantang, haruslah dengan kuat. Jadi kalau ada oknum-oknum yang keberatan dengan hal tersebut, justru itu patut dipertanyakan. Seperti yang dikatakan oleh teman saya tadi, Farhan. Kalau boleh beradu data, kumpulkanlah jumlah data yang berhak
60% kah, berapa persen kah, sudah melebihi batas setengahnya kah untuk dikeluarkan surat keputusan. Balik lagi, semua keputusan tentu harus dilaksanakan gitu. Kalau tidak, justru kena hukum. Begitulah surat edaran dari Kementerian Agama tadi. Penting tidaknya menurut saya tidak penting, karena ini semua dari dulu tidak pernah berubah. Bentuknya seperti itu saja, lafalnya seperti itu saja, bunyinya seperti itu aja gitu, 5 kali sehari saja. Dan untuk pernyataan yang diberikan oleh teman kami Mahen, untuk Ibu Meliani kalau nggak salah, Meliana, ibu itu ditahan tiba-tiba gitu. Saya pikir polisi tidak sebodoh itulah. Saya pikir polisi tidak menutup-nutupi seperti itu. Saya pikir sekarang zamannya 2018 ke atas itu sudah transparan pemerintahan kita gitu. Apalagi oknum polisi yang seharusnya mengayomi masyarakat. Tentu ada sebab akibatnya. Tidak akan mungkin tiba-tiba ditahan gitu kan. Tentu harus ada aksi besar dari masyarakat mungkin yang non-muslim terhadap itu gitu. Dan nyatanya sekarang tidak ada. Jadi saya rasa itu semua saling terkait, ada tindakan, ada juga akibatnya. Sekian mungkin yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih pada Saudara Anas. Dikarenakan waktu kita yang terbatas, kita akhiri saja pembicaraan kita ini dengan meminta 2 kesimpulan terhadap pembicara-pembicara kita. Ya, langsung saja kita tanyakan kepada Saudara Meni tentang perlukah dan pentingkah peraturan ini dibuat. Baik, terima kasih. Untuk terkait penting atau tidak, perlu atau tidak surat edaran ini diberlakukan, menurut saya mungkin perlu. Namun harus dengan catatan bahwa harus memperhatikan seberapa urgent. Surat edaran ini diberlakukan berdasarkan tempat tertentu. Jadi mungkin tidak perlu diberlakukan secara mengeneralisasi atau secara umum. Mungkin bisa diberlakukan di daerah-daerah minoritas muslim, misalkan di daerah saya. Karena kan tidak sebanding yang menjalankan ibadah dengan yang tidak. Jadi mari kita supaya tidak saling terprovokasi, mari kita saling menghargai dan menjaga keharmonisasi dan juga toleransi di antara pribadi masing-masing. Terima kasih. Baiklah, terima kasih atas pendapatnya. Selanjutnya kita minta pendapat yang terakhir tentang pembicaraan kita hari ini. Saya persilakan kepada Saudara Farhan. Baik, sebelumnya terima kasih kepada moderator. Menurut penting atau tidaknya itu kembali lagi pada syariat tentang ketentuan azan. Sementara ketentuan azan ini sudah dituliskan atau diatur dalam Al-Quran kalau azan itu harus sekuat-kuatnya dan seluas-luasnya jangkauan. Dan itu sudah ada di dalam kitabnya sendiri. Nah, sementara pemerintah ingin mengeluarkan surat edaran tentang pengaturan suara azan, yang pada dasarnya itu melawan hukum dari kitab agama. Sementara agama itu adalah dasar dari segala ilmu, dasar dari segala hal adalah agama. Menurut saya tentang keluarnya surat edaran ini tidak begitu penting, karena itu sudah diatur dalam kitab masing-masing agama apapun itu. Peraturan yang sudah ditetapkan oleh sebuah agama tidak berhak atau tidak layak untuk diubah oleh suatu negara. Masih banyak kepentingan lain yang masih bisa diurus oleh Kementerian Agama, seperti contohnya tentang keterlambatan dana haji atau surat-surat perizinan seorang mu'alaf, dan masih banyak lagi. Jadi itu menurut saya kesimpulan dari pembahasan ini. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada saudara-saudara kita atas pendapat-pendapatnya. Sekian saja pembicaraan kita hari ini. Kita nantikan pembicaraan-pembicaraan kita selanjutnya tetap di Sudut Mahasiswa. Nah, setelah pembahasan tadi, kita selaku masyarakat Indonesia harus lebih bijak dan cermat dalam menerima segala aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Jikalau ada ketidaknyamanan, sebaiknya kita menyampaikan aspirasi dengan hukum agar tidak memicu perpecahan di antara masyarakat yang beraneka ragam, suku, ras, dan agama. Dan untuk Menteri kita Pak Yakut,
Sebaiknya lebih ke memperhatikan penggunaan diksi dalam menyampaikan pendapat agar tidak memicu keresahan dan amarah suatu pihak. Saya Michael Krisitarigan pamit undur diri.